Halo Sobat Muda GKI, kita berjumpa kembali di dalam edisi Youth for Christ pada hari ini. Masih bersama dengan saya, Pendeta Aljosa yang melayani di Jemaat GKI Tumapel Malang. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini yang selalu menjadi pandu di dalam perjalanan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kami mensyukuri setiap anugerah kesempatan yang Tuhan hadirkan, sehingga hari demi hari boleh kami jalani dengan baik, berbagai macam pengalaman kehidupan boleh kami lewati dengan baik dan kami terima dengan baik, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam pribadi-pribadi yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi pandu di dalam langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Sobat muda, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema overthinking yang didasarkan dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai yang ke-31. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai yang ke-31, yang mana salah satu ayat yang menjadi dasar renungan kita adalah ayat yang nomor 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Sobat muda, pernahkah Anda mengalami overthinking? Overthinking adalah istilah yang berarti memikirkan segala sesuatu secara berlebihan dan berlarut-larut, terutama tentang berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Overthinking berhubungan erat dengan kekhawatiran yang tidak realistis terkadang, tanpa menghasilkan sebuah solusi yang produktif. Orang yang terserang overthinking berfokus hanya pada aspek negatifnya saja, atau akan muncul kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga mengabaikan potensi keberhasilan atau upaya mencari solusi di dalam menyelesaikan berbagai macam pergumulan yang sedang dihadapi. Hal ini menimbulkan dampak buruk seperti perasaan tertekan, cemas, dan juga kelelahan mental. Teks Alkitab kita hari ini berisi peringatan Yesus bagi para pendengarnya untuk mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Ia menggunakan ilustrasi burung-burung dan bunga-bunga untuk menunjukkan bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jika Allah begitu peduli pada hal-hal kecil, terlebih lagi Dia akan memelihara kita, manusia, yang jauh lebih berharga di matanya. Lebih lanjut, Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak memberikan manfaat terhadap hidup manusia. Mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali manusia tidak akan mengubah hasil apapun, termasuk tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita manusia. Sobat muda, kekhawatiran memang selalu membayang-bayangi dan seringkali berasal dari hal-hal yang tidak rasional dan belum tentu terjadi pada hari atau waktu yang akan datang. Kekhawatiran tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, tentu, dan belum tentu juga terjadi pada waktu yang akan datang. Kekhawatiran bahkan hanya akan menguras energi dan menurunkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mengganti kekhawatiran kita dengan iman dan doa. Mari kita mengganti kekhawatiran kita itu dengan mengandalkan Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga hidup kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Di dalam kerapuhan kami ya Tuhan, yang terus memikirkan dan juga merasa khawatir, takut akan apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, kami memohon Roh Kudus menolong kami di dalam menghidupi firman ini. Biarlah kami ditolong untuk dapat berpikir dengan jernih, berpikir dengan penuh hikmat, dan juga menaruh pengharapan hidup kami hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Biarlah iman kami terus ditopang, terus ditumbuhkan oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak akan menjadi khawatir akan apapun di dalam kehidupan ini,
sehingga pikiran, perasaan overthinking boleh dijauhkan dari aktivitas hidup kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan segala sesuatunya untuk terus Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, sampai di sini dulu Youth for Christ edisi hari ini. Sampai berjumpa di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.